Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah subuh rahimakumullah, monggo kita pikakkan di doa sarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nama sekalian, hujan barangkali bagi sebagian orang menjadi penghalang untuk beramal soleh, untuk beribadah. Bagi sebagian yang lain menjadi tantangan, karena ketika bisa melewati tantangan itu punya keyakinan bahwa pahala yang akan didapat dari Allah lebih besar. Karena besar kecilnya pahala ditentukan juga oleh berat ringannya tantangan. Maka kalau pagi hari ini kita ditantang, kita dihalangi oleh hujan dan kemudian kita mampu menerobos dengan payung kecil kita, bahkan ada yang tidak payungan. Ini sesuatu yang insya Allah baik bagi kita. Dan sekali lagi kita yakini apa yang kita keluarkan, apa yang kita korbankan itu akan dibalas oleh Allah dengan yang lebih baik, bahkan insya Allah lebih banyak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian, pada kesempatan ini kita kembali kepada hal yang dasar di dalam ibadah Ramadan kita. Kita sedikit kilas balik dari apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan awal. Bahwasanya Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat puasa kepada hamba-hambanya yang beriman. Itu adalah merupakan bentuk wujud dari rahmat Allah, yang kemudian dengan puasa itu Allah akan mengangkat derajat hambanya yang beriman kepada posisi yang tertinggi untuk ukuran seorang hamba. Sebagaimana kita sangat mafhum bahwa di antara seluruh manusia yang telah Allah ciptakan, dari manusia pertama sampai terakhir nanti, Allah menentukan yang paling mulia di antara semua manusia itu adalah atqakum, hambanya yang paling bertakwa di antara kita semua. Jadi kriterianya itu, kemuliaan seseorang di sisi Allah, bahkan indallah, ya, jadi di sisinya, di sisi Allah, ukurannya adalah ketakwaannya. Mari ini Bapak Ibu kita bundeli betul ya, bahwa ketakwaan itu menjadi syarat dan menjadi ukuran seseorang itu mulia atau tidak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini kemudian kita yakini, maka kita tidak akan terlalu pusing ya, atau dipusingkan oleh hal-hal lain yang itu di mata Allah sesungguhnya merupakan hal yang rendah, yang remeh,
yang hina. Jadi kalau kita yakin bahwa ketakwaan itu merupakan ukuran bagi kemuliaan seseorang, maka ketika kita tidak punya jabatan, kita tidak pusing karena bukan itu ukurannya. Ketika kita tidak punya cukup status sosial yang tinggi di tengah-tengah masyarakat, kita pun tidak akan pusing. Kalaupun kemudian kita juga tidak punya berbagai macam fasilitas yang cukup, yang baik di dunia ini, kita juga tidak akan merasa rendah. Kita tidak akan minder. Karena sekali lagi, kita masih bisa meraih kemuliaan, bahkan derajat yang paling tinggi, paling mulia di sisi Allah. Tanpa itu semua. Nah, kalau diberikan jabatan, diberikan fasilitas cukup, kemudian dia menjadi hamba yang bertakwa, tentu itu menjadi lebih baik, karena manfaatnya pasti lebih besar. Bapak Ibu sama sekalian, dengan demikian maka hari-hari ini sesungguhnya kita masih menjalani proses. Kita masih menjalani proses untuk menjadi orang yang bertakwa, berarti menjalani proses untuk diangkat derajat kita oleh Allah kepada kedudukan yang mulia di sisinya. Jadi ini bukan main-main Bapak Ibu. Ini bukan sekedar tradisi di bulan Ramadan, tidak. Jadi sesungguhnya kita sedang berproses untuk menuju kepada kedudukan tinggi, kedudukan mulia di sisi Allah. Walaupun mungkin banyak orang yang Ramadan itu dilalui ya hanya sekedar ya seperti ini sudah menjadi kebiasaan saja. Melalui Ramadan ya tidak beda dengan menjalani tradisi begitu. Yang itu kalau sudah ditunaikan ya sudah. Yang penting mengikuti gerak masyarakat, mengikuti arus besar di tengah-tengah masyarakat. Ketika yang lain berpuasa, saya berpuasa. Ketika yang lain tarawih, kita tarawih, dan seterusnya. Kita ubah mindset kita bahwa Ramadan ini proses. Proses untuk menjadi hamba terbaik, sehingga berhak mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah, bahkan yang paling mulia. Nah, Bapak sekalian, maka di proses akhir ini kemarin tema kita sudah kita sampaikan ya. Di proses terakhir ini kita menyempurnakan finishing ya. Karena bagaimanapun juga baiknya di awal, ketika finishingnya buruk, maka kemudian hasilnya juga buruk. Ibarat buat bangunan ini ya, adanya tukang itu yang ketika pasang fondasi, pasang boto itu wes ora wangun itu ya. Namun kemudian finishingnya bagus, maka yang terlihat adalah bagusnya itu. Le pasang boto pateng pecotot itu sudah tertutup ya. Dan orang sudah tidak ingat lagi. Beda kalau yang terjadi sebaliknya, di awal fondasinya pasang batu batanya bagus, tapi kemudian finishingnya buruk, lenggawe sponeng ora napa, ora halus, ora melitit ya. Maka kemudian yang dilihat itu tukang opo iki maneman omah apik-apik kok kaya ngene le ngrampungke gitu. Itu pasti akan terjadi begitu. Nah,
Ramadan kita juga seperti itu Bapak sekalian. Jadi kemarin sudah kita sampaikan, seorang ulama salaf mengatakan bahwa yang kita sempurnakan adalah yang tersisa, yang itu akan menjadi penyempurna dan menjadi sebab diampuninya dosa-dosa, kekurangan-kekurangan yang telah lalu. Ini monggo yang benar-benar kita fokus pada yang tersisa hari ini sampai hari yang terakhir nanti. Dan kalau itu sudah terjadi Bapak Ibu, kemudian kita benar-benar mencapai posisi muttaqin, mencapai posisi orang yang bertakwa di hadapan Allah, maka pasti, sekali lagi pasti kita tidak akan merusak apa yang sudah kita perbuat di bulan Ramadan. Kita tidak akan merusak apa yang sudah baik. Apa yang sudah baik itu? Ya sholat tepat waktunya, sholat malamnya, puasanya, omongan kita yang lebih baik, janji kita yang kita tepati, rasa hormat ta'zim kita kepada orang lain, terus yang lebih tua, pada orang tua, pada guru dan sebagainya. Rasa sayang kita kepada sesama. Itu adalah kebaikan-kebaikan yang kita tanam di bulan Ramadan. Dan kemudian sekali lagi, kalau kita sampai di tujuan menjadi orang yang bertakwa, itu tidak akan hilang. Itu tidak akan kita rusak sendiri. Karena ada Bapak Ibu, digambarkan di dalam Al-Quran itu seperti seorang wanita yang malam harinya memintal benang, kemudian esok harinya didedeli, dirusak sendiri. Digambarkan seperti itu di dalam surat An-Nahl itu. Jadi ngerendo, memintal itu ya lumayan susah. Tapi begitu selesai kemudian dirusak sendiri. Artinya kemudian ditinggalkan amalan-amalan yang selama Ramadan itu sudah bisa dilakukan, dimulai dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, maka perlu untuk menjaga keberlangsungan amal soleh kita, keberlangsungan ibadah kita, keberlangsungan aktivitas kita selama Ramadan yang insya Allah akan mencapai derajat muttaqin itu, ada hal yang perlu kita kuatkan, yaitu pemahaman kita tentang takwa itu sendiri Bapak Ibu. Di takwa itu apa sesungguhnya? Selama ini insya Allah Bapak Ibu sudah memahami dengan benar, dengan baik, dalam pengertian yang umum dan simpel, mudah dipahami. Takwa itu nindake dawuhipun nebi awisanipun. Jadi menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Itu benar. Tapi untuk menguatkan kita, pemahaman kita Bapak Ibu, ada baiknya kita coba melihat makna takwa, hakikat takwa dalam perspektifnya para ulama salafnya, para sahabat. Bagaimana memberikan pengertian, mendefinisikan tentang takwa itu. Nah, salah satunya adalah sahabat Nabi yang juga sepupu Nabi, sekaligus mantunya Kanjeng Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib. Beliau ngendika bahwa takwa itu at-taqwa huwal khaufu minal jalil. Jadi at-taqwa huwal khaufu minal jalil. Takwa itu takut kepada yang maha mulia. Siapa yang maha mulia Bapak Ibu? Allah. Kalau manusia itu paling banter hanya mulia. Mulia pun sebentar saja kadang. Ada yang hari ini masih dimuliakan, nanti sore sudah dihinakan karena ditangkap KPK misalnya. Atau
konangan perbuatan buruknya. Dia orang yang bertakwa itu pasti punya rasa takut kepada yang maha mulia. Itu takwa. Kemudian wal amalu bitangzili. Jadi orang yang bertakwa itu beramal dengan apa yang diturunkannya. Jadi diturunkan oleh yang maha mulia itu. Artinya apa? Beramal dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak jauh, tidak melenceng dari sana. Jadi takut kepada yang maha mulia, kemudian wal amalu bitangzili, dan beramal dengan apa yang diturunkannya. Kemudian wal qanaatu bil qalil. Nah, ini sing rada angel ini. Yaitu qanaah dengan yang sedikit. Ya, qanaah dengan yang sedikit. Qanaah niku napa, Bu? Nampa apa anane. Nrimo. Qanaah dengan yang sedikit. Nah, qanaah dengan yang banyak niku ora istimewa ya. Ndak ada istimewanya, karang okeh ya. Ini qanaah dengan yang sedikit. Menerima dengan yang sedikit itu. Ini takwa loh Bapak Ibu. Artinya ketika kita merasa atau mungkin bukan merasa ya. Jadi sudah menjadi orang yang bertakwa, maka indikatornya kita itu akan menerima sekalipun sedikit. Mboten kok oleh menerima mung nek akeh mboten. Nah, bagi kita ukurannya mudah. Ketika pendapatan penghasilan kita berkurang, pendapatan kita kecil, kita juga terima. Karena punya keyakinan ya itu jatah kita dari Allah, baik melalui perdagangan, melalui pertanian, melalui gaji sebagai seorang pegawai dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah wal isti'dadu liyaumir rahil, dan bersiap-siap menghadapi hari kematian. Bersiap-siap menghadapi hari perjalanan, yaitu kematian itu, rahil. Itu takwa Bapak Ibu. Ada berapa kriteria ini pun? 1, takut kepada yang maha mulia. Jadi al-khaufu minal jalil. Yang kedua, wal amalu bitanzil, beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Yang ketiga, qanaah dengan yang qalil, dengan yang sedikit. Dan yang keempat adalah bersiap-siap menghadapi perjalanan, yaitu kematian. Itu takwa dalam perspektifnya para ulama. Ulama salaf di sini yang menyampaikan adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Dan empat-empatnya Bapak Ibu, ya ini harus kita upayakan. Karena kalau 4 hal itu tidak ada pada diri kita, ya kita akan sulit menjadi orang yang bertakwa. Tidak mungkin orang itu takwa kalau tidak takut kepada Allah. Kalau tidak takut pada Allah berarti dia pasti berani melanggar larangannya. Padahal tadi yang namanya takwa adalah menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Itu hanya bisa terwujud ketika ada rasa takut kepada Allah. Karena bagaimanapun juga Bapak Ibu, yang menjadi pendorong kita melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, itu ya 2 hal itu. Saat ini kita hadir di masjid ini karena takut kepada Allah. Kita takut kepada Allah. Kalau tidak takut ya mungkin kita nyepeleke
ora apa-apa lah, pisan-pisan tak mangkat. Wong gremis gitu ya. Jadi kadang-kadang manusia itu suka apa? Mengampuni dirinya sendiri. Mengampuni dirinya sendiri. Ora apa-apa lah pisan-pisan gitu ya. Padahal yang punya hak, punya kuasa mengampuni itu sinten? Allah, hanya Allah. Tapi manusia kadang-kadang begitu. Saya, Bapak Ibu mungkin pernah begitu. Dengan mengatakan pisan-pisan tak ya ora apa-apa gitu ya. Ora apa-apa ra awake dhewe ini Gusti Allah apa-apa napa mboten, masalah kan itu ya. Ya nek Gusti Allah ya wis ora apa-apa pisan-pisan mangkat. Ternyata Allah dan pasti tidak begitu ya, ketika alasan kita tidak syar'i ya. Alasan kita tidak diterima oleh syariat kita, pasti tidak diterima juga ya. Maka kita tidak boleh mengampuni diri kita sendiri dengan cara ngeneng-nengi ngayem-yemi tadi ya. Ora apa-apa nek pisan wae. Nah, itu yang kemudian bisa menjadikan rusak. Ini. Jadi harus ada rasa takut. Kemudian tidak mungkin kita menjadi takwa kalau amalan kita, ibadah kita, amal soleh kita tidak berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang ketiga, kita bisa menjadi takwa ketika kita sanggup mampu menerima pemberian Allah sekalipun sedikit. Karena kita sadar betul bahwa pemberian Allah itu tidak terus-menerus sama. Kadang kalau kathah, kadang kalau dipun kirangi. Nah, pada saat sedikit, pada saat dikurangi itu kita dituntut untuk bisa menerimanya, qanaah. Dan yang keempat, Bapak Ibu, orang yang bertakwa itu selalu melakukan persiapan dengan baik untuk perjalanan panjangnya menuju kematian. Kita persiapkan betul. Dan ketika kita mempersiapkan kematian, Bapak Ibu, otomatis kita harus memperbanyak zikrul maut, memperbanyak ingat mati. Bagi orang yang paham dengan kematian, maka dunia ini menjadi remeh, dunia ini menjadi hina. Karena apapun, Bapak Ibu, akan kita tinggalkan di dunia ini. Sehingga dari apa yang diberikan Allah di dunia ini, pasti juga akan diorientasikan untuk kepentingan akhirat. Jadi kalaupun ditinggal di dunia ini, kita wariskan, itu maka ada kepentingan untuk akhirat kita, keluarga kita, anak cucu kita. Maka monggo Bapak Ibu, saya mengajak betul diri saya dan kita semua. Apa yang telah Allah berikan di dunia ini, sebagian kita bawa ke akhirat. Sebagian kita bawa ke akhirat. Yang kita nikmati di dunia secukupnya saja, sewajarnya. Karena banyak orang yang mencarinya luar biasa dan diberikan oleh Allah juga luar biasa. Tapi kemudian tidak ada yang dibawa ke akhirat. Semua jadi harta waris. Yang kadangkala menjadi problem, jadi masalah pada keturunannya, ketika keturunannya bukan anak-anak yang soleh. Itu biasanya jadi masalah. Maka monggo saya mengajak diri saya, kalau misalnya Bapak Ibu punya cukup tanah misalnya, ada yang mungkin digunakan untuk kepentingan akhirat. Masjid ini almarhum Bapak Pak Wiro Sudarmo ya. Kemudian dilanjutkan putra-putranya, ini untuk kepentingan akhirat. Ada juga sebagian yang di Kidul Wangan ya, dari keluarga Pak Wiro Sudarmo, yang sekarang itu mohon maaf nih Bapak Ibu kalau melihat ada bangunan dapur ten nggen kula nika
dulu dibangun waktu saya tugas haji 2011, sehingga tidak bilang sama Pak Tukang bahwa itu ada tanah wakaf dari Pak D Darmo lewat Mas Mardi waktu itu ya, terus di teki dapur itu. Tapi saya sudah bilang ke anak-anak bahwa ada sebagian, itu separuh dari dapur itu adalah tanah wakafnya almarhum Pak D Pawiro Sudarmo ya, begitu. Dan nanti harus diamankan itu. Namun sekarang ya malah jadi manfaat. Jadi setiap hari digunakan untuk masak anak-anak itu pasti sangat-sangat bermanfaat sehingga memberikan pahala yang terus mengalir. Itu satu contoh. Artinya mesti tidak harus seperti itu ya, tidak harus tanah ya. Apapun yang kita miliki, prinsipnya monggo ada yang kita persiapkan untuk bekal akhirat kita. Jangan hanya dinikmati di dunia dan ditinggal tanpa ada keuntungan untuk akhirat kita. Itu jangan sampai terjadi. Kita juga sedang punya program Bapak Ibu. Alhamdulillah kami keluarga ya bisa membebaskan tanah di timur jalan itu yang kebun salak itu. Nanti sebagian akan kita wakafkan untuk asrama putri, sehingga Bapak Ibu bisa nanti membawa harta ke akhirat melalui itu, barang 1 sak semen, 1 kubik atau 1 red pasir dan sebagainya, atau bahkan 1 biji batu bata dan seterusnya. Itu insya Allah nanti akan kita upayakan ke sana dan sekaligus memberikan fasilitas kepada kita untuk membawa apa yang diberikan Allah di dunia ini untuk kepentingan akhirat kita. Dan itu adalah orang yang bertakwa. Jadi selalu bersiap untuk perjalanan ke akhirat nanti. Itu Bapak Ibu yang saya hormati, untuk penguatan kita tentang orang yang bertakwa itu adalah sekali lagi orang yang takut kepada yang maha mulia yaitu Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang yang beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah, kemudian orang yang bisa menerima pemberian Allah walaupun sedikit, walaupun kecil, dan yang keempat, orang yang bertakwa itu adalah orang yang selalu mempersiapkan diri untuk perjalanan panjangnya, untuk menghadapi kematiannya dan untuk kehidupan akhiratnya. Mudah-mudahan ini menjadi rujukan kita sehingga kita berupaya untuk apa yang telah disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat, ada salah mohon dimaafkan. Monggo kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.